Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi kalkulasi, yaitu bagaimana kita akan membahas soal dan pembahasan daripada suatu kalkulasi integral tertentu ya, yang dimana soal ini itu sangat menarik, yang tentu berkaitan sangat berdampak ke dalam bidang-bidang tertentu, termasuk fisika ya. Oke, langsung saja kita akan membahas. Di sini ada soal ya integral x kuadrat minus 3 di mana batasnya minus 1 sampai 2. Oke, langsung saja. Jadi integral x kuadrat minus 3 dari minus 1 sampai 2 dx. X kuadrat diintegralkan jadi x pangkat 3 per 3 dikurangi 3x. Batasnya kasih jadi dari minus 1 sampai 2. Nah, X pangkat 3 ini udah karena kita integralkan kan, batasnya kita substitusikan ya. Jadi 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 3 kali 2. Nah, kita kurangkan lagi dengan minus 1 ya. Minus 1 pangkat 3 per 3 kurangi 3 kali minus 1. So, 2 pangkat 3 8 per 3 dikurangi 6 dikurangi sepertiga min 3 jadi plus 3 ya. Jadi kita dapatkan ini sekitar berapa? Jawabannya eh kita bisa buat jadi 8 per 3 tambah sepertiga dikurangi 6 dikurangi 3. Atau bisa kita buat, ini kita bisa membelah jadi 9 per 3 dikurangi 9. Atau kita dapatkan sama dengan minus 6. Jawabannya adalah B. Isi. Ini merupakan integral tertentu, gampang tentunya. So, ini langsung saja, gampang. Nomor 2 ini sebenarnya bisa kita gunakan dengan beberapa persamaan ya. A tambah B ini kan ada pangkat 2. Ingat, kita bisa buat misalkan minus x pangkat 3 tambah 2x kurang 1 ini kita bisa proses menjadi minus x pangkat 3 kuadrat ditambah 2 dikali minus x pangkat 3 dikali 2x minus 1 ya. Terus ditambah 2x minus 1 kuadrat. Nah, ini kita bisa proses. Kenapa dapatkan ini? Karena kita berdasarkan suatu ketentuan daripada A tambah B square. Kalau misalnya A tambah B square, maka didapatkan A kuadrat tambah 2AB tambah B square. Nah, yang jadi 2AB ini 2A dan B. Dan ini B. Ini A. Artinya ini A, ini B. Jadi berdasarkan ketentuan daripada suatu pangkat banyak, suku banyak mengatakan bahwa tambah B square adalah square tambah 2B tambah B square. Ya, ada beberapa ketentuan sampai pangkat tak hingga di situ dari segitiga Pascal. Kita bisa mendapatkan yang di situ dipelajari kembali. Oke, langsung saja. Artinya kalau misalnya min x pangkat 3 pangkat 2 itu kita dapatkan berapa itu? X pangkat 6 ya. X pangkat 6 dikurangi 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurangi 4x plus 1. Benar nggak? Iya, benar. Ini kenapa ini juga ada negatif? Ini paling negatif karena kan di pangkat genap. Kalau misalnya suatu bilangan ganjil di pangkat yang genap, maka akan mendapatkan pangkatnya genap. Oke. Kecuali kalau misalnya pangkat ganjil, maka akan mendapatkan ganjil. Itu kita harus tahu. So, kita mendapatkan fungsinya adalah ini, fungsinya. Nah, kita mau mengintegralkan dari batas minus 1 sampai 1. Ya sudah, langsung saja di sini. Artinya kita dapatkan integral dari minus 1 sampai 1 x pangkat 6 kurangi 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat kurangi 4x tambah 1 dx. Kita substitusi, kita integralkan. Jadi kalau kita integralkan jadi x pangkat 7 per 7 dikurangi 4x pangkat 5 per 5
tambah 2x pangkat 4 per 4 tambah 4x pangkat 3 per 3 kurang 4x pangkat 2 per 2 tambah x. Batasnya min 1 sampai 1. Substitusikanlah sehingga kita akan mendapatkan jawabannya berapa itu? 1/7 kurangi 4/5 tambah setengah tambah 4/3 kurangi 2 tambah 1 dikurangi min 1/7 min 1 pangkat 7 tambah 4/5 ya, tambah 4/5 tambah setengah kurangi 4/3 kurangi 2 kurang 1. Nah, kita udah mensubstitusikan, jadi nanti kita akan dapatkan 30/105 kurangi 168/105 tambah 280/105 tambah 210/105. Kita jumlahkan karena nilai penyebutnya ini 105 atau sama, kita jumlahkan nilai-nilai pembilangnya, maka kita akan dapatkan 352/105. Ya, jadi ini gampang aja. Sebenarnya ketentuan di sini itu sama seperti integral tertentu ya, dengan mensubstitusikan batas-batasnya yang ada pada soal. Tapi di sini ada hal yang harus kita ketahui, karena di sini ada 3 bilangan ya. Tentu kita harus bisa memisalkan ini adalah B, ini A. Kita menggunakan suatu aturan ini ya, A tambah B square. Jadi kita dapatkan berapa nih? 352/105. Jawabannya C ya. Gampang. Next. Oke. Ini juga gampang. Nah, di sini disuruh mencari integral 5x kuadrat kurangi 6 akar x tambah 2 per x kuadrat. Ya udah, kita lihat di sini. Kita yang ini kita proses, kita integralkan. Jadi integral 5x kuadrat kurangi 6 dikali akar x tambah 2 per x pangkat 2 dx. Nah, ini kan konstanta. Kita bisa keluarkan. Jadi 5 integral x kuadrat kurangi 6 integral x setengah, itu jadi x akar x itu kan x pangkat setengah ya. X pangkat setengah. Ini kalau kita pindah ke pembilang, penyebutnya jadi eksponensial. Konstantanya kita keluarkan jadi 2 integral x pangkat minus 2 dx. Ya udah, kita integralkan 5 integral x kuadrat itu x pangkat 3 per 3 ya. Batasnya dari 1 sampai 4 dikurangi 6. Integral dari setengah itu berapa? 3/2. Jadi 6 x pangkat 3/2 per 2 2/3 jadinya ya. Ya, atau ini kita bisa proses lah, atau bener lagi aja lah ya. Ditambah ini jadi 2x. Kalau misalnya kita ubah pangkatnya jadi 2 per minus 1, kan begitu. X pangkat minus 1 dx. Selanjutnya diapain tuh? Batas-batasnya belum kita masukkan, ini dari 1 sampai 4, 1 sampai 4. Gampang ya. Ya udah, kita substitusikan nilai-nilai tadi. Jadi kita dapatkan sekitar ini 5/3 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 4 kali 4 pangkat 3 per 2 dikurangi 2/4 dikurangi 5/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 pangkat 3 per 2 dikurangi 2/1. Nah, jadi kita bisa proses sehingga kita dapatkan 315/3 kurangi 26 kurangi setengah. 105 kurangi 26 kurang setengah. Atau kita bisa proses menjadi 78 setengah
Kalau ini kan kalau misalnya kita kali 78 kali 2 kan dapatkan berapa tuh? 16 7. Jadi kita dapatkan sekitar 78 per 2. 78 setengah ya. Kalau misalnya kita rasionalkan bisa mendapatkan suatu hasil yang besar, so kita akan dapat di tadi bikin 78 setengah saja. Jadi jawabannya adalah D yang ada ya. Oke, isi gampang aja sini. Sebenarnya sini yang fleksibel sini ya, kita harus paham bagaimana sih yang akar X ini itu definisikan sebagai X pangkat setengah. Kalau misalnya integral tentu nanti akan bertambah satu pangkatnya, maka setengah tambah satu itu kita definisikan 1/2 tambah 2/2, 3/2 kan, jadi X pangkat 3/2. Nah ini yang 2/x kuadrat kita ubah dulu, jadi kita pindahkan ke atas sifat eksponensial, maka 2x pangkat minus 2. Maka kita keluarkan 2-nya, integral 1/x kuadrat. Ini kan harus 1/x kuadrat, tapi kita bisa buat jadi x kuadrat, x min 2. Jadi 2 1/-1 dikali x pangkat min 1, kan begitu. Ini kita keluarkan karena konstanta jadi minus 2 gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih mengenai sifat-sifat integral dalam mengerjakan. Jadi kita dapatkan jawabannya D ya, isi. Next. Di sini kita ada soal. Di sini dikatakan bahwa jika integral fx dari 1 sampai 4 adalah 6, di mana diintegralkan terhadap dx, maka nilai daripada integral dari 1 sampai 4 daripada f 5 kurang x dx itu berapa? Nah, di sini dalam mengerjakan ini juga sebenarnya merupakan suatu soal HOTS ya, high of thinking, di mana kita harus mempunyai suatu penalaran dalam suatu soal ini dan kita harus menggunakan trik. Nah, jadi bagaimana mengerjakannya? Ya sudah, kita lihat di sini. Kita ganti warna hitam. Nah, kita tahu bahwa diketahui bahwa integral dari 1 sampai 4 fungsi x dx itu adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan misalkan ini 5 kurang x ini itu adalah u. Jadi kita misalkan u itu adalah 5 kurang x. Jadi kalau kita menurunkan terhadap u, maka kita akan dapatkan jadi minus 1 dx, ya kan? Nah, yang dimana ini pasti equivalent, ya kan? Equivalent dengan dx adalah minus du, kan sama aja gitu loh, jadi minus du. Nah, selanjutnya batas daripada suatu batas atas daripada integral ini dengan variabel u ini kita akan ubah menjadi apa? Jadi kita misalkan u ini kan sama dengan 5 kurang x. Nah, kita bisa ubah menjadi 5 kurang 4. Nah, jadi 1. Kita bisa ubah batas atas integral ini dengan variabel u. Nah, jadi u-nya kita dapatkan sama dengan 1. Nah, selanjutnya juga kita bisa ubah batas bawahnya. Maka kalau misalnya kita ubah jadi 5 dikurangi x. Atau kita buat batas satunya 1 ya, 5 kurang 1 yaitu adalah 4 batas bawahnya. Ini batas atas, ini batas bawah. Nah, maka kita dapat menyimpulkan, maka kita bisa simpulkan integral daripada 1 sampai 4 f 5 kurang x dx itu bisa kita ubah jadi integral dari 4 sampai 1 fu dikurangi minus du. Maka kita bisa melakukan suatu pembalikan daripada suatu batas integral. Membalikannya bagaimana? Jadi kita dapatkan minus integral dari 1 sampai 4 kita balikan fu minus du, sehingga kita dapatkan integral 1 sampai 4 fu kali du, yang artinya kita akan dapatkan nilainya adalah 6 ya, seperti yang di sini ya. Kita akan balikkan. Nah, kita tahu kan bahwa sebenarnya integral ini, integral 1 sampai 4 fx dx itu kan sama dengan integral 1 sampai 4
FUDU. Kita anggap sama. Nah, selanjutnya kita akan mengganti variabel ini secara bersama dengan tidak mengubah suatu hasil integrasi. Maka kalau misalnya kita tidak mengubah suatu hasil integrasi, maka kita akan mendapatkan integralnya dari 1 sampai 4 fx dx adalah 6. Maka kita dapatkan jawabannya adalah A. Isi kan? Ya, isi. Di sini kita harus perlu penalaran karena soalnya termasuk soal yang lumayan putus suatu pemahaman. Yang pertama, yang kedua kita harus memutar balik daripada suatu pemikiran kita, membolak-balikan dan sebagainya. Tentu agak biar bisa kita membolak-balikan, tentu kita harus paham dulu tentang definisi integral. Ya. Nah, selanjutnya kita membahas soal selanjutnya. Nah, di sini kita buat jadi warna hitam. Nah, di sini ada nilai A yang dimana memenuhi ini. Integral dari 1 sampai A adalah D dikali 2x tambah 3 dx adalah 6. Bagaimana nih? Berapa dicari nilai A? Sebenarnya sama saja. Kita akan melakukan suatu teknik di sini ya. Dimana kalau misalnya kita substitusikan nanti akan mendapatkan nilai A. Tentu nanti dapat A itu kita bisa melakukan satu faktoran yang dimana kita akan buat sama dengan 0. Nah, jadi gini saja. Caranya sama seperti biasa, tapi segini. Integral dari 1 sampai A 2x plus 3 dx adalah 6. Kita integralkan terhadap x, maka 2x kuadrat per 2 ditambah 3x. Kasih batas dari 1 sampai A adalah 6. Ya sudah, kita substitusikan nilai jadi A kuadrat ditambah 3A dikurangi 1 kuadrat tambah 3 kali 1 adalah 6. Atau kita dapatkan A kuadrat tambah 3A kurangi 10 adalah 0. Kita faktorkan. Ini kita bisa faktorkan jadi A plus 5 dan A minus 2, yang dimana kan masing-masing ini harus sama dengan 0. So, kalau misalkan sama dengan 0, kita bisa mendapatkan nilai ini itu sama dengan minus 5. Dan yang ini itu kita dapatkan sama dengan 2. Nah, di sini kita harus tahu bahwa karena A-nya itu adalah minus 5 dan A-nya adalah 2, dan kita juga tahu bahwa A itu merupakan suatu batas atas integral, yang dimana artinya nilainya harus lebih besar dari batas bawah. Jadi nilai 1 ini ya, jadi kita ambil kalau misalnya dia harus lebih besar terhadap nilai yang lainnya, maka karena dia mendapatkan batas atas, maka kita akan dapatkan A yang tertinggi di sini, yaitu sama dengan 2. Ini kan lebih kecil, minus 2 dibanding 2. Oke, jadi kita dapatkan batasnya adalah sama dengan 2. Ingat, sebenarnya trik di sini itu adalah bagaimana? Yaitu adalah bagaimana kita mengetahui suatu teknik pengintegral dan mensubstitusikan. Selanjutnya bagaimana kita dapat memfaktorkan suatu persamaan sehingga kita mendapatkan A plus 5 dan A minus 2, yang dimana kita akan buat sama dengan 0. Oke, itu dia soal itu ya. Next. Nah, di sini ada nilai yang memenuhi integral dari 0 sampai 4 3x kuadrat tambah px kurang 3 dx yang hasilnya adalah 68. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini kita bisa menggunakan cara yang sama seperti menentukan suatu integral tertentu. Gampang. Jadi langsung saja. Di sini kita buat integral 0 sampai 4 3x kuadrat tambah px kurangi 3 dx itu adalah 68. Integralkan, maka kalau kita integralkan jadi x pangkat 3 ya, tambah p per 2 x kuadrat kurangi 3x. Ini kenapa p nya? Ini karena kita anggap sebagai suatu konstanta, karena kita hanya mengintegralkan suatu variabelnya, di mana variabelnya itu adalah variabel x. Jadi kita buat di sini dx, di mana batasnya itu sama dengan 0 dan 4, yang mengapakkan hasil 68. Kita substitusikan, maka kita dapatkan 4 pangkat 3 ditambah p per 2 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 3 kali 4 dikurangi 0, yaitu adalah 68. Ini kita bagi 16 bagi 2 itu akan dapat 8. So, kita dapatkan
64 tambah 8P dikurangi 12 adalah 68. Selanjutnya kita dapatkan 52 ditambah 8P adalah 68. Sehingga kita dapatkan P-nya adalah 2. Nah, jadi dari sini kita dapatkan nilai P-nya adalah 2. Isi ya, isi. Oke. Next. Nah, di sini ada soal yang harus tahu dulu daripada beberapa fungsinya di sini. Tapi gampang kok. Nah, dari sini kan ada bilangan ya per ini. Per ini kita harus tahu dulu bahwa kita definisikan 2 tambah X per 2 akar X agar kita rasionalkan, maka kita kalikan atau kita sama-sama penyebut atau kita dapatkan jadi 2 per 2 akar X ditambah X per 2 akar X, kan seperti itu sebenarnya. Atau kita definisikan karena ini sama dengan konstantanya sama dengan yang bagian penyebut dan pembilang. Ini akar X, maka kita pindah bilang jadi eksponensial akar X ini kan per X pangkat setengah jadinya ya, tambah setengah X pangkat setengah. Nah, ini kita bisa melakukan suatu proses ya, dimana artinya X pangkat minus setengah ditambah setengah X pangkat setengah. Nah, ini dulu kita harus tahu dulu fungsi X-nya. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita melakukan suatu teknik integral di sini. Ya, jadi integral dari 9 sampai 16 2 tambah X dibagi 2 akar X dx itu akan kita dapatkan integral dari 9 sampai 16 X pangkat minus setengah ditambah tambah setengah X pangkat setengah dx. Kita integralkan, maka kalau kita integralkan maka kita dapatkan 1 tambah minus setengah, terus langsung dikali X pangkat minus setengah plus 1 ditambah setengah dikali 1 per 1 tambah setengah X pangkat setengah tambah 1 dari 9 sampai 16 kan begitu. Selanjutnya kita akan mendapatkan 2X pangkat setengah tambah 1/3 X pangkat 3 per 2 dari 9 sampai 16. Kita kita proses lagi. Kita substitusikan 2 kali 4 tambah 1/3 64 kurangi 2 kali 3 kurangi 1/3 kali 27. Kita dapatkan 64/3 tambah 8 ya. Ini 8, 64/3 tambah 8 dikurangi 6 kurangi 9. Kita dapatkan minus 7 ditambah 64/3. Ini sehingga kita kalikan 3 masing-masing misalkan jadi minus 21 tambah 64, maka kita akan dapat 43/3 ya. Jadi jawabannya 43/3 ada? Oh, ada ya, jawabannya adalah isi. Next. Nah, di sini ada soal kenapa nih? Ntar saya lihat dulu ini kayaknya.
Ya, ya, oke, ini gampang-gampang. Nah, jadi di sini jika ada nilai ini integral dari minus 1 sampai 3 fungsi x dx adalah 3, dan fungsi daripada integral dari minus 1 sampai 3 gx dx adalah minus 6, maka nilai daripada ini berapa? Nah, jadi di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui di sini ya. Pertama-tama diketahui bahwa integral dari minus 1 sampai 3 fx itu dikatakan adalah 3. Integral dari minus 1 3 gx dx itu adalah minus 6. Integral dari minus 1 3 gx dx yaitu adalah minus 2. Di sini kita bisa menggunakan suatu sifat kelinearan daripada integral, di mana sifat kelinearan daripada integral itu kita dapatkan sehingga kita akan dapatkan menjadi ini. Integral dari min 1 sampai 3 dari 2 fungsi x dikurangi gx kali dx seperti soal tadi yang ditanyakan. Maka berdasarkan sifat tadi, maka 2 integral minus 1 sampai 3 fungsi x dx dikurangi integral minus 1 3 gx dx. Diketahui tadi di sini bahwa integral ini itu sama dengan 3 dan integral ini itu sama dengan minus 2. Seperti di sini dikatakan. So, kalau misalkan kita dapatkan 6 min kali min plus 2, 6 tambah 2 yaitu 8. Maka jawaban daripada ini kita akan dapatkan 8. Jadi jawabannya adalah E. Ya, jadi saya review lagi. Sebenarnya di sini kita harus mengetahui dulu beberapa suatu sifat ya, dimana salah satunya adalah sifat kelinearan integral. Ya, dimana kita bisa melihat seperti yang sudah kita lihat situ, diketahui itu. Nah, sebenarnya isi gampang sekali. Next. Nah, ini di sini lumayan ini. Nah, di sini nih, jika f dan g itu katanya fungsi kontinu ya, dimana fungsi x itu lebih besar dari 0 untuk semua bilangan real x ya. Mana yang benar daripada fungsi? Apakah yang satu? Apakah yang dua? Apa yang ketiga? Nah, jadi di sini kita akan menganalisa dan menganalisis fungsi yang dimana untuk semua bilangan real x. Oke. Nah, pertama, agar kita dapat mendapatkan jawabannya, yang pertama adalah kita harus memeriksa pernyataan yang pertama, yang dimana kelinearan dalam integral ini tidak berlaku untuk perkalian 2 atau lebih fungsi. Artinya kalau misalkan integral yang tidak berlaku untuk perkalian 2 atau lebih fungsi, maka kita definisikan bahwa integral dari A sampai B fx dx gx itu artinya tidak boleh atau tidak sama dengan integral dari A sampai B fungsi x dx dikali integral AB gx dx. Kan begitu ya, artinya dia tidak berlaku ya. Nah, itu dimana yang pertama, kalau misalkan dalam integral, kelinearan dalam integral ini tidak berlaku perkalian 2 atau lebih fungsi. Jadi ini nggak boleh ya, perkalian 2 atau lebih fungsi itu nggak boleh dalam kelinearan integral. Pernyataan yang kedua, yang ini benar berdasarkan suatu sifat integral, benar karena ini fungsi ditambah fungsi, di mana integral atau luas tambah luas ya. Nah, ini artinya
pernyataan yang kedua ini itu benar karena sifat ini itu dikenal sebagai suatu sifat kelinearan dalam integral yang dimana berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi-fungsi. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan suatu luas daerah, misalkan dari A sampai B ditambahkan dari fungsi daripada C tambah D, maka kalau kita tambahkan, maka kita akan mendapatkan suatu luas yang bertambah, kan seperti itu. Jadi yang kedua ini itu benar, yang ke satu benar. Yang ketiga, nah kita bisa melihat dari pernyataan tiga. Nah di sini kita bisa mengetahui bahwa notasi akar dari fungsi atau kita definisikan suatu integran ini tidak boleh ditarik keluar. Yang kenapa tidak boleh ditarik keluar? Karena kita seolah-olah mencari nilai daripada suatu integral tertentu fungsi tersebut tanpa notasi akar, lalu mengakar nilainya. Dengan kata lain ini pasti tidak berlaku dong berdasarkan suatu kelinearan integral. Yang artinya apa? Seperti yang diketahui di sini bahwa artinya integral dari A sampai B akar fungsi x dx ini tidak sama dengan akar integral dari AB fungsi x dikali dx. Nggak sama. Nggak mungkin kalau integral akan sama dengan ini, enggak kan? Beda. Jadi pernyataan satu salah, pernyataan dua benar, pernyataan tiga salah. Jadi jawabannya yang benar itu apa? Pernyataan dua saja. B ya. Ini sebenarnya sih pertanyaannya bagaimana sih kita diuji pengetahuannya tentang suatu sifat integral ya. Oke, isi. Ya. Nah, di sini ada integral trigonometri isian ya. Ini gampang saja. Ini kita tahu ya berdasarkan kita bisa menggunakan suatu aturan integral trigonometri dengan suatu integral tertentu di sini. Jadi kalau kita integralkan sin 2x, maka kita akan dapatkan minus setengah cos 2x, integral dari cos x yaitu sin x. Buat batasnya dari 0 sampai pi. Substitusikan nilainya jadi minus setengah cos 2 tambah sin v dikurangi minus setengah cos 2 kali 0 tambah sin 0. Jadi kita dapatkan jawabannya itu adalah minus setengah kali 1 tambah 0 ditambah setengah kali 1 kurangi 0. Maka minus setengah tambah 0. Ini habis, jadi kita dapatkan 0. Jadi jawaban daripada integral sin 2x tambah cos x di mana batasnya dari 0 sampai pi itu adalah 0. Gampang. Next. Ini kita diberikan soal analisis. Ya. Di sini diberitahu bahwa jika fx dan gx ini dapat diintegralkan dalam selang ini dan dari A sampai B dengan bahwa GA-nya tidak boleh sama dengan 0, maka ini. Ya, oke. Langsung saja lah kita bahas. Katanya benar gak sih bahwa fx dan gx ini dapat diintegralkan, maka kita dapat benarkan. Apakah benar ini pernyataan pertama? Maka kita cek yang pertama ini. Nah, ada pernyataan yang dimana berdasarkan suatu kelinearan integral didefinisikan bahwa GA yang bahwasannya adalah sebuah konstanta dapat keluar dari posisi sebagai integran. Artinya kalau mau didefinisikan, kalau misalkan bahwa GA ini merupakan suatu konstanta, artinya benar bahwa GA ini dapat diintegralkan terhadap fungsi yang akan diintegralkan. Jadi misalkan konstanta integral daripada suatu fungsi, maka benar ya. Jadi ini pernyataannya benar. Selanjutnya yang B. Di sini kita melihat ya FA tambah GX dx. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam suatu sifat kelinearan integral, integral daripada penjumlahan dua fungsi sama dengan jumlah daripada integral masing-masing fungsi. Maka kalau misalkan penjumlahan dua fungsi sama dengan suatu jumlah dari integral daripada suatu masing-masing fungsi, maka kita bisa menganggap bahwa FA ini merupakan suatu fungsi konstan.
Kalau misalkan dia FA ini dapat kita definisikan bahwa FA itu merupakan suatu fungsi konstan, berarti pernyataan yang B pun adalah benar. Kenapa? Karena eh, integral daripada suatu penjumlahan dua fungsi itu akan sama dengan jumlah dari integral masing-masing fungsi. Jadi yang kedua ini benar ya. Yang ketiga, nah di sini kita lihat ada integral fx, ini sama nggak dia? Oke, kita lihat dulu. Nah, berdasarkan suatu sifat kalinear integral, GA itu kan kita definisikan sebagai konstanta. Artinya bahwa GA ini itu artinya dapat masuk dan keluar daripada notasi integral tanpa mempengaruhi hasil. Jadi kita bisa definisikan bahwa pernyataan yang ketiga itu adalah benar. Selanjutnya yang terakhir, ini artinya benar juga. Sorry, yang ketiga ini benar. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini kita definisikan benar nih ya. Kenapa benar? Karena merupakan suatu kelinearan ya. Fx kurang gx benar. Karena diintegralkan fungsi. Gampang. So, kita jawab bahwa pernyataan 4 benar, 3 benar, yang kedua benar, yang ke satu benar. Jadi jawabannya adalah benar semua. Gampang ya, gampang. Next. Nah, jika ada fx ax tambah b dan integral daripada 0 sampai 1 adalah fx, dx adalah 1, integral dari 1 sampai 2 fx, dx adalah 5, maka ditanya a tambah 5 berapa? Nah, ini bagaimana caranya nih ya? Ini sebenarnya kita bisa menggunakan suatu trik daripada suatu integral tertentu, di mana langsung saja lihat sini ya. Tadi kan integral 0 sampai 1 itu fx adalah 1 katanya kan. Maka kita dapat memperoleh bahwa integral dari 0 sampai 1 fungsi x dx adalah 1. Artinya integral dari 0 sampai 1 ax plus b dx adalah 1. Jika kita buat x-nya kita integralkan terhadap x, maka kita dapatkan setengah ax kuadrat tambah bx dari 0 sampai 1 adalah 1. Kita substitusikan batasnya sehingga kita dapatkan setengah a kali 1 pangkat 2 tambah b kali 1 kurang 0 adalah 1, atau setengah a tambah b adalah 1. Nah, kan begitu. Nah, itu persamaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua dikatakan bahwa integral daripada 1 sampai 2 fungsi x dx itu katanya adalah 5. Maka kalau misalkan ini merupakan suatu integral daripada nilai 5, maka kita bisa proses menjadi integral dari 1 sampai 2 fungsi x dx adalah 5, atau integral daripada 1 sampai 2 fungsi, ini kita ganti jadi ax plus b ya, dx itu adalah 5. Kita bisa mengintegralkan terhadap x, maka setengah ax kuadrat tambah bx dari 1 sampai 2 adalah 5. Kita substitusikan nilai-nilai batasnya, maka kita akan dapatkan berapa? Setengah dikali a dikali 2 kuadrat tambah b kali 2 dikurangi setengah a kali 1 kurang b kali 1 adalah 5. Atau kita dapatkan 3/2 a tambah b adalah 5. Nah, ini kita simpan berdasarkan suatu pernyataan yang kedua. Nah, kan kita kan bisa melihat di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita bisa melakukan suatu eliminasi atau SPLDP. Kalau kita melakukan suatu SPLDP terhadap suatu persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan mendapatkan nilai a tambah b-nya itu adalah 4 tambah min 1. Kenapa dapat a tambah b? Karena diperoleh bahwa a-nya adalah 4, b-nya adalah min 1 berdasarkan suatu LPDP ini, sistem persamaan linear dua variabel. Kita tahu lah, kita anggap sudah tahu bagaimana mengeliminasi daripada suatu bilangan. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan a tambah b nih, yang ini, maka a-nya adalah 4 tambah minus 1. Jadi kita dapatkan adalah 3. Jawabannya adalah C. Isi. Next. Di sini ada integral dari min 5 sampai 2 fungsi x yang dimana adalah 17. Ini gampang, biar cepat lah ya. Kita tahu ada bilangan ini, ada persamaan ini.
Kita definisikan bahwa dikarenakan bahwa integral daripada suatu 5 sampai 2 fungsi x dx itu adalah minus 4, maka kita bisa melakukan suatu pembalikan batas integral dengan dan juga kita bisa menambah suatu tanda negatif di depan. Karena kita membalikkan, maka kita bisa ubah jadi dari 2 sampai 5 fungsi x dx adalah 4. Karena kita balikan minusnya jadi positif, ini pun kita ubah jadi kebalik. Ya udah, selanjutnya kita bisa melakukan suatu sifat kekontinuan batas integral. Apa sifat kekontinuan batas integral? Yaitu ada sebagai berikut. Misalkan ada integral dari minus 5 sampai 5 fungsi x dx, maka kita bisa kita ubah jadi minus 5 sampai 2 fungsi x dx ditambah integral 2 per 5 fungsi x dx. Ini dikatakan adalah minus 17. So, kita buat minus 17 ditambah ini definisikan sebagai 4. Minus 17 tambah 4 adalah minus 13. Jadi jawabannya adalah B. Isi. Next. Diketahui fungsi fx memenuhi fungsi f minus x akan sama dengan minus fx. Jika ini, maka ditanyakan adalah ini. Nah, bagaimana? Ayo. Ya, langsung saja. Di sini kan kita tahu bahwa fungsi f itu dikatakan bahwa sebagai suatu fungsi ganjil. Kenapa fungsi ganjil? Karena f minus x itu adalah minus fx. Kalau misal ini itu merupakan suatu fungsi ganjil. Nah, sehingga daripada fungsi ganjil itu kita dapat bisa membuat minus a sampai a fungsi x dx itu adalah 0, di mana a itu adalah bilangan real. Nah, selanjutnya diketahui kan bahwa integral daripada minus 2 sampai 1 fungsi x dx itu adalah 4. Maka kita bisa proses jadi apa? Integral minus 2 sampai minus 1 fungsi x dx tambah integral minus 1 sampai 1 fungsi x dx adalah 4. Selanjutnya integral minus 2 sampai minus 1 fungsi x dx ditambah 0 adalah 4. Integral minus 2 sampai minus 1 fungsi x dx adalah 4. Sehingga kita dapatkan bahwa integral minus 2 sampai minus 1 fx dx adalah 4. Jadi jawabannya adalah D. Ingat, daripada suatu definisi daripada fungsi f, yang dimana fungsi f ini merupakan suatu fungsi ganjil, ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa a itu merupakan bilangan real daripada bilangan tersebut, dari bilangan ganjil itu, fungsi ganjil itu. Oke. Next. Nah, di sini diketahui bahwa jika nilai b sampai a fungsi x dx adalah 5 dan integral daripada c sampai a fx dx adalah 0, maka integral c sampai ini gampang nih. Nah, kita diketahui bahwa integral dari b sampai a fungsi x dx adalah 5 katanya kan. Nah, dan juga artinya a sampai b fungsi x dx adalah min 5 dong. Nah, selanjutnya diketahui bahwa integral daripada c sampai a fungsi x dx itu adalah 0. Nah, berdasarkan daripada hal itu, kita akan melakukan suatu analisa berdasarkan suatu sifat kekontinuan suatu batas, ya. Batas dari apa? Batas dari integral. Maka kalau misalnya kita ambil berdasarkan suatu sifat kekontinuan batas integral, maka integral c sampai b fungsi x dx itu akan didefinisikan integral c sampai a fungsi x dx ditambah integral dari a sampai b fungsi x dx, atau ini kita definisikan sebagai 0 dan ini kita definisikan sebagai 5, ya, minus 5. Jadi kita dapatkan minus 5. Jadi jawabannya adalah D. Next, biar cepat. Ini satu nomor lagi ya. Nah,
Sini ada fx yaitu adalah minus x. Oke, langsung saja di sini. Ditanya itu integral dari 0 sampai 2 fungsi x. Ya, jadi begini. Kita tahu bahwa fungsi f itu disebut genap. Kalau misalnya fungsi f itu adalah genap, itu akan berlaku fungsi x itu adalah f minus x. Yang artinya integral dari minus 3 sampai 3 fx itu adalah 6. Atau misalnya gini nih. eh, Minus 3 sampai 3 fungsi x dx itu adalah 6. Dan yang artinya kedua integral sampai 3 0 sampai 3 fungsi x dx adalah 6. Yang juga artinya integral 0 sampai 3 fungsi x dx adalah 3. Nah, daripada hal itu, kita dapat bisa melakukan suatu sifat kekontinuan batas integral. Ya, berdasarkan suatu pertanyaan kemarin tadi itu. Jadi artinya integral dari 0 sampai 3 fungsi x dx adalah 3. Integral dari 0 sampai 2 fungsi x dx ditambah integral dari 2 sampai 3 fungsi x dx adalah 3. Atau kita dapatkan integral 0 sampai 2 fungsi x dx tambah 1 adalah 3. Maka kita akan dapatkan integral 0 sampai 2 fungsi x dx adalah 2. Karena ini kita bisa pindah ke situ, maka kurangi 1, maka kita akan dapatkan 2. Ya, gampang ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kita harus tahu dulu di sini bahwa fungsi f itu fungsi genap. Kenapa? Karena fx itu adalah f min x. Ya, karena kalau kita anggap ini loh, kita harus tahu dulu yang ini nih. Sifat daripada integral. Kalau misalnya kita keluarkan bilangan konstantanya 2 ini, kita keluarkan, maka akan menghasilkan 3 kan? Kan begitu. Ya, gampang. Nah, sebenarnya sini ada yang mau saya beritahu kepada teman-teman. Tadi kan saya mengajarkan materi ya, bagaimana sih ada kaitannya tentang fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, situ pasti bingung tuh apa fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, jadi kita akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu berlaku jika apa? Jika fx itu adalah f minus x. Dan disebut ganjil jika fx adalah minus fx. Jadi minusnya ini keluar daripada suatu fungsi. Nah, contoh daripada fungsi genap itu apa? Contohnya ini x kuadrat. Contohnya yang fungsi genap selanjutnya adalah cos x. Nah, itu fungsi genap. Sedangkan kalau misalnya fungsi ganjil, yaitu misalnya ini adalah x pangkat 3 dan sin x. Ini merupakan fungsi ganjil dan ini merupakan suatu fungsi genap. Ya, ada juga. Tadi kan kita membahas tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Ada juga fungsi yang didefinisikan sebagai suatu fungsi genap dan ganjil. Nah, fungsi genap dan ganjil itu apa? Yaitu x plus 4. Ini contohnya. Ya. Jadi ini untuk fungsi genap, fungsi ganjil, dan fungsi. Jadi ada 3 hal di sini dalam suatu fungsi integral, fungsi persamaan, yaitu ada fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi ganjil genap. Teringat lagi sama apa? Apa namanya? Razia ganjil genap. Ya enggak dong. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, materi saya tentang pembahas daripada integral tertentu. Ininya mohon maaf jika saya banyak salah kata. Terima kasih.